Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar menggali firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, judulnya adalah jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Ya. Dan kemarin kita diingatkan, justru seharusnya biarlah kita yang mengendalikan situasi. Ya. Nah, mungkin buat kita sebagian ada yang bertanya, kok kenapa nih Tuhan kok menjelang akhir tahun kasih pesan ini ya? Jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Ya, berarti kan ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua ya. Mungkin selama sepanjang tahun 2021 ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di mana hal tersebut begitu sulit dan akhirnya justru keadaan justru membawa kita dikendalikan oleh situasi yang sulit. Atau juga mungkin menjadi sebuah pertanyaan, wah ini menjelang 2021 berakhir, masuk ke 2022, apalagi nih yang akan terjadi. Ya. Orang kan pasti akan mereka-reka, akan menebak-nebak seperti itu. Apalagi nih yang akan terjadi. Ya, kita sudah mendengar bahwa pandemik nggak akan berakhir dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 4-5 tahun ke depan. Ya, pasti akan terus bermunculan varian-varian tertentu. Ya. Dan itu tentu menjadi sebuah peringatan ya buat semua orang untuk tetap hidup mungkin tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ada juga yang berkata, oh 2022 kita akan masuk ke kehidupan yang normal kembali. Ya seperti itu dan banyak hal. Ya, ada orang yang mungkin optimis, ada orang yang sebagian lagi yang pesimis. Ya, nah juga ada orang-orang yang entah itu mungkin mereka mulai berputus asa, mulai pasrah, ya. Tapi ada juga orang tetap semangat, ya nggak nyerah lewat keadaan apapun karena mereka merasakan bahwa oh dari 2020 dari sejak terjadinya pandemik sampai ke saat sekarang mereka merasakan penyertaan Tuhan, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan, ya. Karena apa? Karena mereka benar-benar bersandar sama Tuhan, mereka cari Tuhan, mereka mendekat sama Tuhan. Dan mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Nah orang-orang seperti ini tetap semangat, ya tetap cari Tuhan. Jadi waktu mungkin mendengar pesan ini, wah Tuhan, apalagi nih yang mau Tuhan ingatkan, apalagi yang mau Tuhan ajarkan. Ya, ini kan pasti menjadi sesuatu yang menarik buat orang-orang yang seperti itu. Ya, nah saya percaya kita semua juga pasti pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit. Ya, masa-masa yang ketika datang secara tiba-tiba, nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah mungkin kita bayangkan tiba-tiba terjadi. Ya. Dan kalau orang yang nggak kuat biasanya kan mudah untuk tergoncang. Atau kadang-kadang juga kan hal-hal tersebut disebabkan oleh diri kita sendiri. Ya kemarin kan sudah dijelaskan. Ya kekacauan-kekacauan terjadi yaitu komplikasi dalam kehidupan. Ya, yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga datang pada diri kita itu disebabkan mungkin oleh diri kita sendiri, bisa juga oleh orang lain atau benar-benar memang di luar kendali kita gitu. Ya. Contohnya kan kemarin di Warta juga sudah dijelaskan, entah itu masalah keuangan, masalah hubungan, ya dan lain masalah kesehatan dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang juga kan ada orang yang tiba-tiba wah kehilangan orang yang dikasihi. Ya, di mana orang yang dikasihnya ini adalah tulang punggung di dalam keluarga. Misalnya dia seorang imam tiba-tiba meninggal, itu pernah terjadi juga ya di dalam kelompok sel kami. Ya dan itu kan orang begitu menghadapi hal tersebut, aduh sesuatu yang sulit, butuh waktu di dalam pemulihan. Ya karena apa? Karena dia adalah tulang punggung. Jadi kadang-kadang hal tersebut kan bisa saja terjadi atau juga ya mungkin baru-baru ini yang terjadi tentang peperangan, di mana di sebuah negara pemerintahan yang benar-benar resmi kemudian diserang oleh satu kelompok akhirnya pemerintahan yang resmi ini kabur ya menyerahkan seluruh pemerintahan dan yang terjadi adalah rakyat mengalami situasi yang begitu sulit ya seperti itu. Nah dan belum lagi mungkin kalau kita sekarang begitu mudah mendapatkan informasi lewat media ya entah itu YouTube, media sosial, ya WA dan lain sebagainya ya kadang-kadang ada berita-berita yang mungkin itu baru prediksi atau mungkin itu juga sesuatu yang benar-benar menasehatkan kita supaya kita tetap waspada, tetap berjaga-jaga ya apa yang harus kita lakukan untuk terus berdoa
ya kepada Tuhan, terus membangun satu hubungan sama Tuhan, itu menjadi sebuah peringatan-peringatan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca kembali inti pesan Tuhannya, ya buat kita saya bacakan kembali. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan situasi, bukan orang-orang yang begitu mudah dikendalikan oleh berbagai situasi yang terjadi. Bagaikan orang yang berada di tengah situasi angin kencang, lalu terseret, entah itu terseretnya ke kanan, terseretnya ke kiri, ya. Dan itu benar-benar nyata, ya. Ada video-video seperti itu, orang begitu dia terseret oleh angin itu sampai dia terlempar seperti itu, ya. Dia nggak bisa menahannya lagi, ya. Ya, jadi benar-benar nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena apa? Karena besarnya tiupan angin. Jadi benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, situasi apapun bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Namun di sini Tuhan ingatkan, Tuhan mau kita tetap berada di pihak yang memegang kendali atas semua yang terjadi. Ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang berada di pihak kita, yang siap memberi arahan dan kemampuan pada kita. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dan membaca yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini, kita buka saja di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Kembali kita mau baca bersama-sama ayat yang ke-13-nya. Nah, Bapak Ibu bisa baca nanti, ya sebenarnya keseluruhan dari cerita ini kan begitu, ya sudah tidak asing, ya, tentang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dan apa yang ada di hadapan mereka adalah Laut Teberau. Ya. Ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan dari kisah ini kan, kita bisa melihat waktu mereka keluar dari Mesir, ada mungkin sebagian, ya, ketika sudah ada di dalam wilayah di mana di depannya adalah Laut Teberau, ya, dan mereka kemudian melihat, wah, ada pasukan dari Mesir yang mengejar. Ini pastinya kan ada kelompok-kelompok orang-orang yang kemudian ibaratnya memprovokator, menjadi provokator. Kita bisa bayangkan kondisi pada saat itu Musa nggak mudah menghadapi begitu banyak orang, ya. Begitu banyak orang, kalau Alkitab mengatakan 600.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak, atau mungkin juga belum termasuk istri, ya. Jadi kan bisa kita bayangkan sekian banyak orang. 600.000 itu besar sekali. Ukuran stadion utama Senayan aja bisa menampung 100.000. Itu udah penuh seperti itu. Ini bayangkan 6 kalinya, belum lagi anak-anak, ya, belum lagi ya wanita-wanita. Wah, kebayang sekali itu. Kalau ada orang yang tiba-tiba ya mengatakan kepada Musa begini di ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, di sini dikatakan mereka, artinya kan ada sekelompok, ya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Dan selanjutnya, ya, seperti itu. Nah, mereka, kemarin kita sudah dengarkan, hal yang namanya lupa itu adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Bahkan kalau kita mundur sedikit di pasal sebelumnya, sebetulnya Tuhan itu menyertai mereka. Lewat apa? Lewat tiang awan, tiang api, ketika malam, ketika siang, disertai oleh Tuhan. Bahkan di pasal 14-nya sendiri, kalau kita baca di ayat yang ke-19 ini, kita bisa melihat ada malaikat Allah kok, ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat ini kelompok ini, orang-orang ini seperti apa, kita bisa menangkap sesuatu, mereka nggak siap sebetulnya. Ketika mereka berseru, mereka ingin keluar, ingin bebas dari perbudakan. Dan waktu keluar, wah, biasanya kan kalau kita menghadapi satu situasi seperti itu, wow, rasanya euforia banget. Wah, bebas nih dari perbudakan. Kita enggak diperintahkan untuk kerja paksa lagi. Kita enggak bersusah-susah lagi. Mungkin mereka masih ada di dalam situasi seperti itu, tapi mereka tidak mempersiapkan diri mereka apa yang akan terjadi nanti. Situasi seperti apa ini nanti yang akan terjadi. Mereka hanya berpikir, oh pokoknya pasti enak lah, pasti luar biasa dan lain sebagainya. Mungkin cuma sampai di situ.
Nah, sehingga ketika ada satu masalah, ya, masalah ini pasti sesuatu yang sangat mencekam buat mereka. Karena apa? Karena orang-orang Mesir, tentara-tentara Firaun itu sudah semakin dekat, ya, dan mereka melihat ini udah nggak ada jalan keluar. Ini cuma ada satu jalan di mana mereka lewat waktu tadi itu masuk ke wilayah tersebut, kemudian mereka mungkin berkemah di situ. Cuma ada satu-satunya di situ. Di depannya semua udah laut gitu, mau ke jalan kemana lagi gitu. Tapi di sini kita nanti bisa belajar ya sesuatu. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin hal-hal seperti ini juga ya di dalam kehidupan kita hari-hari ini terjadi, ya, terjadi yang mana tanpa kita sadari, akhirnya ya mungkin ada ya saat-saat dimana kita seperti seolah-olah menyalahkan orang, sama seperti bangsa Israel ini. Ada kelompok orang-orang yang menyalahkan Musa, akhirnya menyalahkan Tuhan, ya karena situasi yang terjadi. Ya. Nah seperti itu. Jadi di sini kita belajar sesuatu, ya, lewat pesan ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin. Ya bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkannya nanti bisa dilihat di YouTube. Ya. Ini pesan ini juga sangat-sangat penting untuk terus kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Ya. Jadi ada dua hal yang kemarin sudah disampaikan, di mana yang pertama kita diingatkan untuk terus pertajam pandangan mata rohani agar dapat melihat maksud dan rencana Tuhan itu dengan baik. Dan yang kedua, pertajam pandangan dan sadari bahwa Tuhan sedang mengajarkan suatu pelajaran penting untuk kebaikan kita. Nah pagi hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan, bagaimana supaya kita bisa ya semakin memahami ya, gimana supaya kita tuh bisa menjadi pribadi yang cakap, pribadi yang bagaimana bisa punya kecerdasan ketika kita ada di dalam sebuah situasi dan kemudian kita bisa mengendalikan situasi tersebut dengan baik, mengatasi situasi itu dengan baik, menyelesaikannya dengan baik. Itu yang kita inginkan. Yang pertama tuh jadikan situasi itu sebagai wilayah untuk tetap menjaga semangat kita. Semangat yang membangkitkan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga mungkin buat orang lain. Melalui apa? Melalui kata-kata firman. Melalui perkataan-perkataan yang positif. Kalau Bapak Ibu lihat ya di Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan ke-14. Di sini dikatakan tetapi berkatalah Musa. Ini kan Musa dalam situasi bagaimana dia harus mengendalikan orang-orang. Bagaimana dia harus bisa tetap menjaga semangat orang-orang. Bagaimana cara dia bisa mengajak orang-orang yang lagi dalam kondisi mencekam, tegang, ketakutan, ya, berseru-seru seolah-olah lagi nyalahin Musa. Tapi Musa berusaha untuk menenangkan mereka. Dia katakan begini, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Dalam situasi yang seperti itu, kalau kita lihat yang namanya demo aja ya, demo itu provokator. Kalau dia lagi, wah begini, tiba-tiba ada orang misalnya di depan, atau misalnya ada, kadang-kadang kan saya sering dengar karena kan di dekat rumah sering kali terjadi demo ya. Bahkan demo yang beberapa waktu lalu yang begitu membuat mencekam gitu. Itu bagaimana polisi berusaha untuk menenangkan massa. Itu nggak mudah. Kalau massa udah ada dalam satu kondisi emosi seperti itu, karena situasi yang begitu sulit lagi dihadapi, ini nih sebentar lagi bakal mati nih gitu. Ibaratnya seperti itu. Untuk menenangkan seperti itu tuh nggak mudah, tapi buat seorang Musa, dia harus bisa punya satu sikap tetap tenang, dia harus bisa punya satu sikap bagaimana caranya supaya ini masa ini tetap kuat. Maka dia katakan jangan takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Bahkan nggak cukup sampai di situ. Dikatakan sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wah, ini kata-kata ini luar biasa sekali. Kata-kata ini benar-benar menguatkan, kata-kata ini benar-benar membangkitkan. Supaya mereka, ayo, kita jangan takut, kita harus sama-sama bahu-membahu menghadapi mereka. Makanya dikatakan berdirilah tetap.
Ibaratnya, ayo tunjukkan loh jati dirimu, kita ini bangsa Israel, kita ini umat pilihan Allah loh. Jangan takut, ada Tuhan. Ya, ayat ke-14-nya dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Wow, ini kata-kata yang memotivasi sekali. Dan kamu akan diam saja. Dan ini bagaimana seorang Musa bisa mengatakan hal ini? Karena dia melihat waktu Tuhan menyatakan tentang 10 tulah. Itu sebenarnya Tuhan lagi melakukan sesuatu. Dan sampai Musa bisa meyakini dirinya, Tuhan pasti akan berperang nih buat bangsa ini. Tuhan pasti nggak akan membiarkan kita ini ada di satu wilayah yang udah nggak ada jalan keluar gitu. Pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan itulah yang dia katakan kepada orang-orang tersebut. Supaya orang-orang ini, ayo loh, ini walaupun situasi sulit, tapi kita harus percaya ada Tuhan yang akan berperang. Nah makanya seperti yang Bapak Gembala sampaikan kemarin, betapa pentingnya kita punya pandangan mata rohani. Supaya kita itu bisa memahami, melihat maksud dan rencana Tuhan ini dengan baik. Jangan dengan mudah malah tiba-tiba menyalahkan orang begitu aja. Kita belajar bersama-sama. Nah, kondisi ini kan kita lihat loh. Waktu mereka masuk ke dalam wilayah ini, udah nggak ada jalan keluar. Mereka cuma ada satu pintu ibaratnya, satu pintu. Yang lainnya itu kan gunung, nggak mungkin mereka bisa lari ke daerah-daerah tersebut, sulit sekali. Atau mungkin wah nanti gimana kalau terpencar seperti itu. Tapi di sini kita belajar sesuatu. Sebenarnya Tuhan lagi mengajarkan ya kepada bangsa Israel ini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Dan pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan mungkin ibaratnya sengaja ya membawa mereka ada di dalam satu wilayah tersebut. Cuma ada satu jalan keluar supaya mereka itu paham, semakin memahami, iya ya hanya Tuhan yang menjadi andalan mereka gitu. Ya. Kenapa Tuhan mungkin nggak bawa ke satu wilayah yang kalau masuk dari sini nanti ada jalan keluarnya ke arah sana masih bisa lolos dari kejaran bangsa Mesir, enggak. Dan Tuhan mau menyatakan sesuatu di situ, ya. Bukan hanya buat bangsa Israel, bukan hanya buat Musa, tapi juga buat orang-orang Mesir. Ya, nanti kita akan lihat. Ini begitu luar biasa sekali, ya. Jadi hal-hal bagaimana kita belajar, ya. Belajar untuk terus melatih diri kita, ya, untuk berkata-kata hal-hal yang positif, hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan yang pernah kita terima. Itu sangat-sangat penting, makanya betapa pentingnya kita untuk terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupinya, selain kita juga harus terus terhubung sama Tuhan. Betapa pentingnya hal tersebut. Karena cuma Tuhan satu-satunya jalan. Sama seperti ketika mereka ini dibawa masuk ke dalam satu wilayah tersebut. Tuhan mau menunjukkan sesuatu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana kita belajar bersama-sama ya. Nah, saya ingat ada satu peristiwa di dalam Alkitab kan, waktu Yosafat ya, Raja Yosafat ini juga kan ada di dalam satu masa situasi yang sulit. Waktu dengar tiba-tiba wah Bani Amon sama Moab ini udah ada deket di sana. Apa sih yang Yosafat lakukan? Dia datang cari Tuhan. Nggak ada jalan lain, dia datang cuma cari Tuhan. Terus dia minta rakyatnya, ayo kalian berpuasa, merendahkan diri ibaratnya bersama-sama cari Tuhan. Nah, Musa itu mungkin dalam keadaan seperti itu. Jangan takut. Ada Tuhan loh, lihat loh, ini ada keselamatan dari Tuhan yang mau dinyatakan. Ya. Jadi cuma Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Walaupun mungkin ibaratnya udah nggak ada jalan, situasinya betul-betul mencekam, sangat-sangat takut. Tetapi sadar hanya itu yang menjadi jawaban. Saya jadi ingat waktu Desember tahun lalu, waktu sakit itu udah 1 bulan, kemudian kan mendapat satu penglihatan, kemudian saya sempat ceritakan kepada Bapak Ibu Gembala, seolah saya beranggapan bahwa, mungkin pada saat saya sakit, Tuhan menyatakan begini loh, kamu ada di dalam lembah yang kelam, kamu berteriak minta tolong, nggak ada satupun orang yang memberikan pertolongan, tapi cuma ada satu titik cahaya yang memberikan penerangan.
Pada waktu itu saya berpikir itu terjadi karena saya dalam kondisi yang sedang sakit. Oh, Tuhan lagi nyatakan itu, oh berarti saya lagi ada di dalam yang kelam. Tetapi sepanjang 2021 saya baru ngertinya itu kemarin-kemarin gitu. Oh, ternyata Tuhan tuh lagi mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sudah sepertinya mengingatkan bahwa 2021 kamu tuh akan ibaratnya akan berjalan di dalam satu lembah yang kelam. Dari bulan ke bulan ya terus seperti itu. Dan ibarat kalau kamu mau cari pertolongan, nggak akan ada yang memberi pertolongan. Walaupun pada kenyataannya ada orang-orang yang ingin memberikan pertolongan, tetapi kadang-kadang hal tersebut tuh nggak bisa terrealisasi gitu. Nggak ada jalan, ibaratnya seperti itu. Ya. Dan saya kan nggak ngerti pada waktu menjalaninya tuh nggak ngerti. Sampai hanya baru ngertinya itu, oh iya ya ternyata yang Tuhan mau itu kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan selalu ada. Ya, jadi nggak mengandalkan orang lain, nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang tentu seperti yang Yeremia katakan, jangan menjauh dari Tuhan sebetulnya, tapi kita harus terus mengandalkan Tuhan, ya, menaruh harapan kita kepada Tuhan, ya. Nah itu yang luar biasa sekali ya. Dan ini kan bagaimana dikatakan waktu Yosafat aja kan bagaimana kemudian kan ada Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya ya, seorang Lewi yang bagaimana dia kemudian kan mengalami dihinggapi roh Allah. Dan kemudian dia katakan, dia berseru, camkan hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepada, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Mungkin situasinya kan sama seperti apa yang dialami oleh Musa. Waduh, di depan ada laskar yang cukup besar nih lagi ngejar. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah di situ kan menjadi sebuah kekuatan. Jadi bagaimana seorang Musa mengatakan Tuhan yang akan berperang, itu benar-benar nyata. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat kan di ayat yang ke-19-nya di dalam Keluaran 14, itu kan benar-benar nyata. Bagaimana tiang awan itu kemudian berbalik menutup pintu jalan keluar itu, jalan satu-satunya. Kemudian di situ dikatakan malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan jadi di belakang. Tiang awan bergerak dari depan, berdiri di belakang. Jadi itu kan sesuatu yang, jadi perkataan firman itu Tuhan yang akan berperang, itu benar-benar terjadi pada saya, tergenapi pada saat itu. Ya. Pada saat Musa mengatakan Tuhan yang akan berperang, kemudian kan di ayat yang ke-15-nya, Tuhan bilang, mengapa engkau berseru-seru demikian ya kepadaku? Apa yang ada di dalam tempatmu? Ini waktu terjadinya bagaimana tadi malaikat Allah kemudian ke belakang, awan ke belakang. Belum terjadi bahwa Musa itu tiba-tiba mengangkat tongkat, belum. Di depan laut masih utuh berbentuk laut. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi satu pelajaran bahwa oh iya ya ternyata ada Tuhan yang menyertai. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Jadi poin yang pertama, jadikan nih situasi apapun, situasi yang sulit ya, itu menjadi sebuah wilayah bagaimana kita harus tetap menjaga semangat. Jangan menjadi turun, tapi semangat yang semakin hari semakin tetap membangkitkan diri kita. Terus jangan lupa kita bisa katakan lewat firman-firman yang kita dapatkan, firman-firman yang mungkin menjadi kekuatan buat kita, bahwa seperti misalnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya, kalau gunung batuku, menara perlindungan, dan banyak lagi. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu kan perkataan-perkataan yang harus kita terus ucapkan supaya situasi-situasi yang sulit ini benar-benar kita tetap bisa menjaga semangat kita. Roh kita ini bisa tetap terpelihara dengan baik. Jangan kita begitu lihat ini, iya ya, oh bener, ya beginilah, seolah ngikutin keadaan gitu. Jadi seolah jadi kita dikendalikan oleh mereka, enggak.
tapi kita justru harus perkatakan apa yang selama ini sudah kita dapatkan, kita terima. Oh iya ya, hamba Tuhan ini berkata begini, ini firman Tuhannya ini. Nah, pegang firman Tuhan itu, simpan di dalam hati, jadikan sebagai darah dan daging dalam hidup kita. Sehingga pada saat-saat tertentu, firman itu kita katakan, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun kita ucapkan, bukan hanya untuk diri kita. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang, kita juga bisa menguatkan mereka, yang memberikan satu motivasi buat mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musa. Musa bisa memberikan satu motivasi. Ya walaupun kan namanya mengatasi orang-orang seperti ini nggak mudah diatasi. Tapi dibuat supaya bisa tenang, bisa teratasi kondisi tersebut. Sehingga tidak terjadi kekacauan, kesemrawutan yang lebih seperti itu. Nah inilah yang harus kita sama-sama belajar. Nah lalu yang kedua yang saya belajar dari kisah ini adalah jadikan situasi yang kita alami sebagai sebuah pembelajaran untuk mendewasakan. Dan tentunya area untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu jelas sekali ya, di ayat yang ke-17-18. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Tentu kita penasaran kenapa sih Tuhan sampai harus mengeraskan hati orang Mesir. Kemudian juga dikatakan Firaun, seluruh pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda. Ya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya. Soalnya kan ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat bangsa Israel. Ya pada waktu itu di dalam situasi seperti itu, untuk melihat kembali kuasa Tuhan itu bekerja. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, wah iya luar biasa sekali. Karena begitu mudahnya mereka melupakan. Ibaratnya mereka tuh nggak dengan apa yang terjadi dengan 10 tulah, seperti kurang menghormati, kurang mengagumi apa yang Tuhan sudah buat. Mereka cuma mungkin wah happy nih, udah bebas nih, ya senang-senang aja seperti itu. Tapi lupa melihat bagaimana cara Tuhan melakukan semuanya itu. Bagaimana cara Tuhan memberikan perlindungan atas mereka lewat tiang awan, tiang api. Mereka nggak terlalu wow gitu ya. Ibaratnya selalu mengingat, wah Tuhan tuh selalu begini, Tuhan selalu menyatakan hal-hal yang luar biasa. Tapi seperti biasa-biasa saja seperti itu buat sebagian orang. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Makanya kenapa kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan, ya hari lepas hari, terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita seperti menolak untuk didewasakan, menolak untuk diajar oleh Tuhan, ya, menolak untuk dibentuk oleh Tuhan. Ini kan sebenarnya Tuhan lagi ajar mereka loh. Tuhan lagi membentuk mereka. Tuhan lagi mau lihat di mana kesungguhan hati mereka. Makanya kan mereka lupa. Mereka cuma nyalahin Musa sebagai pemimpin orang yang bawa mereka ke sana. Ya. Mereka udah nggak peduli lagi, wah Tuhan itu mana gitu, seperti itu. Tapi kan kalau di pasal-pasal berikut kita bisa melihat kenapa mereka harus ada di situasi yang seperti ini, nggak ada air lah segala macam, ya seolah-olah tanpa disadari mereka juga sedang menyalahkan Tuhan, dan Tuhan tahu isi hati mereka. Ini yang menjadi sebuah pembelajaran buat kita sama-sama. Jadi apapun situasi yang sedang kita hadapi, ya mari kita sama-sama melihat, oh iya ya Tuhan lagi ngajarin apa ya buat saya. Ini menjadi sebuah pembelajaran. Tujuannya adalah apa? Supaya kita semakin dewasa. Nggak mudah untuk tiba-tiba dengan mudahnya berkata-kata sesuatu yang nggak pada tempatnya. Ya. Dan justru disitulah bagaimana Tuhan kan katakan,
aku akan menyatakan kemuliaan. Ya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Ya. Waktu yang saya katakan tadi, awan kemudian ke belakang, malaikat Allah ke belakang, itu sebenarnya mereka udah langsung melihat. Dan selanjutnya, bagaimana laut Teberau itu terbelah, mereka juga melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Seperti yang Tuhan janjikan. Nggak lama-lama langsung dinyatakan. Karena udah dari awal Tuhan bilang bahwa apa yang Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan bawa mereka? Karena ya memang Tuhan mau menyatakan kemuliaan, bukan cuma buat bangsa Israel, tapi juga buat orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Orang-orang Mesir. Orang-orang yang selama ini selalu menentang. Ibaratnya orang-orang yang udah melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, tapi nggak kapok-kapok gitu. Mereka tahu Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang dahsyat, tapi mereka nggak mau menyerah. Mereka berusaha untuk menarik kembali orang-orang Israel, bangsa Israel ini menjadi budak kembali. Mereka nggak puas seperti itu. Ibaratnya mereka tuh seperti, loh apa ya yang kita putuskan kemarin ya? Kenapa ya kita membebaskan mereka ya? Itu seperti sebuah keputusan yang salah buat mereka. Tapi bagaimana Tuhan menyatakan lagi, ini loh, aku menyatakan kemuliaan aku untuk orang-orang di sana. Ibaratnya gini, jadi lewat situasi ya. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu tetap berpegang sama Tuhan, berserah sama Tuhan, selalu punya keterhubungan sama Tuhan, apa sih yang enggak Tuhan kasih? Waktu hari Minggu kita diingatkan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jaminan kok. Dan ini nyata, ya. Ketika mungkin sebagian orang aja belum menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mau kasih lihat lagi perbuatannya yang luar biasa, ya. Perbuatan yang sangat dahsyat. Itu juga kan yang terjadi waktu di zamannya Daud, ketika Ziklag terbakar. Daud dalam kondisi yang sangat-sangat sulit, terjepit dikatakan, ya. Sampai mau dilempari batu. Tapi apa sih yang Daud lakukan? Nggak ada cara lain, Daud cuma datang, sujud di hadapan Tuhan, cari Tuhan, dan yang lebih penting, Daud dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini penting sekali, situasi yang sulit ini kalau kita nggak menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya udah, kita akan mengalami kekalahan. Kita akan dikendalikan oleh situasi. Tapi bagaimana ini seorang Musa, sampai kemudian Tuhan mengatakan sesuatu, artinya kan kita bisa melihat ya, kedekatan dari seorang Musa dengan Tuhan, dan Tuhan memberitahukan sesuatu, ini loh, kamu harus lakukan ini. Ingatkan loh, begini, aku akan menyatakan kemuliaanku ya buat orang-orang ini, orang-orang yang sebenarnya lagi panas hati, orang-orang yang lagi dikuasai oleh emosi. Aku akan menyatakan kemuliaanku, ya. Dan betul-betul dinyatakan, ya kan? Di ayat yang ke-18-nya itu sekali lagi Tuhan sampai berbicara, ya. Maka orang Mesir akan mengetahui, ya. Jadi tujuannya situasi itu terjadi buat mereka supaya orang lain itu bisa melihat, ya. Akulah Tuhan, dikatakan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Jadi sebenarnya dibalik situasi yang terjadi, ya, yuk jangan kita menjadi orang-orang yang nyerah. Apalagi kalau mungkin diakibatkan oleh karena diri sendiri, ya. Mungkin ceritanya sedikit berbeda, ya. Tapi disitulah bagaimana kita harus segera melakukan pertobatan, ya, dan kita minta arahan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita memperbaikinya. Sama mungkin dengan kenapa Tuhan kasih pesan ini. Ya di menjelang akhir tahun ini kan mungkin sepanjang 2021 ini, wah kita mungkin ada sebagian dari apa ya, hari-hari yang dilalui itu mungkin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan kekuatan manusia, berharap kepada orang lain. Dan kemudian kita menjauh dari Tuhan. Memilih menjauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah ingatkan, ayo terus terhubung sama Tuhan. Tapi kita memilih enggak terhubung gitu. Nah,
terjadilah kesulitan-kesulitan yang situasi yang sulit. Nah, segeralah kita berbalik ya, berbalik supaya kita menjadi orang-orang yang tetap teguh seperti yang kemarin disampaikan di minggu kemarin, berdiri teguh di dalam Tuhan, ya, enggak menjadi goyah. Nah, inilah yang pagi hari ini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua, ya, supaya kita bisa melihat, ya, kalau kita benar-benar cari Tuhan, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan sama seperti yang Daud lakukan, kita menjadi tahu, oh iya ya, kenapa situasi ini bisa terjadi, adalah untuk mendewasakan. Selain untuk mendewasakan, di samping itu kita juga akan melihat, wah, kemuliaan apa nih yang Tuhan lagi mau nyatakan, ya. Supaya dari situ kita benar-benar bisa menjadi saksi. Karena kita ngalami menjadi saksi dari Tuhan, dan juga orang-orang yang di sekitar yang belum melihat, belum percaya kepada Tuhan, mereka juga bisa melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan kita. Itu yang menjadi tujuannya, ya. Karena biarlah dua hal ini Bapak Ibu bisa terus memotivasi Bapak Ibu di dalam situasi-situasi yang sedang mungkin kita hadapi, ataupun mungkin juga yang akan terjadi ke depan sana yang kita tidak tahu seperti apa, ya. Tetap semangat, ya, jangan kendor, terus cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.